Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Lambatnya penanganan laporan masyarakat menyoroti lemahnya koordinasi aparat penegak hukum. Komisi 3 mendorong pembaruan menyeluruh dengan penguatan komunikasi antar institusi dan juga transparansi proses pengaduan. Permasalahan koordinasi antar aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan setelah banyaknya laporan masyarakat yang lambat ditangani dan kurang mendapatkan kepastian hukum. Minimnya komunikasi antar lembaga dinilai menghambat proses penanganan kasus. Komisi 3 DPR RI menegaskan perlunya langkah pembaruan yang menyeluruh dalam sistem penegakan hukum nasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Frederick Kalalembang menekankan pentingnya reformasi penegakan hukum yang tidak hanya bergantung pada revisi undang-undang, tetapi juga perbaikan komunikasi antar institusi dalam criminal justice system. Menurutnya, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan harus dijalankan secara berkala agar setiap persoalan dapat dibahas dan diselesaikan secara terpadu. Koordinasi yang namanya Criminal Justice System atau CJS itu usahakan setiap bulan atau 2 bulan sekali. Sehingga para penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan sampai ke lembaga pemasyarakatan. Supaya kita tahu membahas hal-hal apa yang harus kita selesaikan. Karena itulah yang bisa kita lakukan, ya, komunikasi yang bagus. Kenapa? Seringkali muncul persoalan, ya, masyarakat ini perlu kepastian, ya, perlu kepastian. Dia mengadu, kemudian di dalam pengaduan itu ada namanya SP2HP, pemberitahuan sampai bagaimana perkembangan kasusnya, jangan sampai dibiarkan. Frederick menambahkan berbagai penyempurnaan dalam KUHP yang baru, termasuk penguatan hak saksi, peran pengacara, hingga pengawasan penyidik melalui CCTV, merupakan bagian dari upaya negara memberikan jaminan hukum yang lebih kuat kepada publik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, keterlambatan pembangunan layanan kesehatan di wilayah 3T masih menjadi sorotan. Komisi 9 mendesak pengawasan lebih ketat serta evaluasi Pemda agar mutu pelayanan kesehatan masyarakat tidak terabaikan. Keterlambatan pembangunan layanan kesehatan di wilayah 3T menyebabkan kurang maksimalnya mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atau Pemda yang dinilai lalai dalam menuntaskan proyek strategis pembangunan rumah sakit. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menilai, kondisi lambannya progres pembangunan telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Ia meminta Kementerian Kesehatan agar tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga harus secara rutin turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, kita tidak ingin beberapa rumah sakit yang memang kita fokuskan untuk bisa melakukan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik di wilayah 3T tiba-tiba tidak selesai dengan baik sebagaimana yang kita harapkan. Kami menyetujui anggaran agar seluruh wilayah 3T ini terbangun rumah sakit yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi Pemda juga harus bertanggung jawab gitu ya dengan penyelesaian bangunannya. Kalau terjadi seperti ini menurut kami di Komisi 9 sudah menyalahi progres yang sudah kami berikan dan kepercayaan yang kami berikan. Untuk itu memang Kementerian Kesehatan harus selalu turun, ya, melakukan kontrol, ya, kepada rumah sakit yang dibiayai oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 9 DPR RI berencana akan kembali mengevaluasi seluruh bantuan rumah sakit yang telah diberikan kepada Pemda yang dinilai tidak bertanggung jawab dan akan dibahas dalam rapat dengar pendapat atau RDP pada tahun 2026 mendatang. Dari Papua Barat Daya, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian, lembaga terkait gubernur dan bupati di wilayah Aceh, Satgas DPR RI akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dengan mengawasi proses pemulihan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang dilakukan DPR RI di Provinsi Aceh, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Keuangan, Sosial beserta Wakil Menteri Sosial, Wakil Kepala BPBUMN,
Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Kasatgas Darurat Jembatan, Dirut Telkomsel dan PLN, Gubernur Aceh dan Bupati di wilayah Aceh di Provinsi Aceh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang didirikan di DPR di Aceh bertujuan untuk memperkuat koordinasi pemulihan pasca bencana. Kementerian dan lembaga terkait dapat mengirimkan perwakilannya untuk menjalin koordinasi dengan Pemda setempat sehingga langkah pemulihan pasca bencana dapat terkoordinasi dengan baik dan cepat. Dasko menegaskan perlu adanya sinergi antara kementerian dan lembaga, Pemda, DPR RI, serta BUMN untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan tindakan agar efisiensi di sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Demokrasi yang terus berdenyut, DPR RI memandang remaja sebagai nyala awal cahaya perubahan. Remaja hadirkan generasi muda yang melek politik, bukan sekedar tema, melainkan ikhtiar, menanamkan kesadaran sejak dini bahwa politik adalah ruang pengabdian, tempat nilai, gagasan, dan harapan bangsa dipertemukan. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan kami di TVR 17. Ketika remaja mengenal hak dan kewajibannya, memahami suara sebagai amanah, maka lahirlah generasi yang tak sekadar tumbuh, tetapi juga berpikir dan peduli pada arah negeri. DPR RI percaya dari literasi politik yang jernih akan lahir keberanian untuk bersikap, kejernihan untuk menilai, serta kebijaksanaan dalam berpartisipasi. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Generasi muda sering dianggap kurang melek politik karena politik dinilai membosankan, rumit, atau penuh konflik. Terlebih diperburuk oleh ketidakpercayaan pada sistem dan kinerja pemerintah, serta kurangnya edukasi politik yang relevan. Apatisme dan kurangnya pemahaman kritis terhadap disinformasi, serta isu politik sehari-hari menjadi tantangan utama yang bisa diatasi melalui edukasi politik digital yang berkelanjutan dan partisipasi kritis di ruang publik. DPR RI ikut berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda melalui berbagai program edukatif. Salah satunya, Parlemen Remaja yang pertama kali diadakan pada tahun 2008 silam, di mana program ini memberikan gambaran nyata kepada generasi muda tentang tugas dan fungsi parlemen. Kegiatan Parlemen Remaja sendiri memiliki urgensi karena adanya amanat dari Asosiasi Parlemen Dunia atau IPU yang menetapkan tanggal 15 September sebagai International Day of Democracy. Indonesia sendiri, sebagai bagian dari keanggotaan IPU, diamanatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja sebagai wahana pendidikan demokrasi. Di tahun 2025, program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme tinggi. Dengan lebih dari 8.500 pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nantinya, program yang menjadi wadah edukasi politik siswa SMA dan SMK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung kerja anggota DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai, pelaksanaan tahun ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari minat partisipasi hingga kualitas peserta. Ia menyampaikan, para peserta yang percaya diri, kritis,
dan bercita-cita besar menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Tadi kita sudah sampaikan juga bahwa politik itu menjadi bagian dari kehidupan yang sehari-hari yang mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan orang banyak. Dan hari ini mereka akan belajar pengambilan keputusan itu di dalam segmen energi terbarukan ya. Jadi saya kira pelajaran ini akan sangat penting buat mereka untuk ke depannya gitu. Indra Iskandar berharap kegiatan Parlemen Remaja DPR RI dapat terus menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat literasi politik di kalangan pelajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan yang terus berulang di berbagai satuan pendidikan mendorong Komisi 10 DPR RI akan memperkuat payung hukum pencegahan bullying melalui pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Natal selalu membawa kita tentang indahnya kebersamaan dalam keluarga. Saling mendengar, saling menguatkan, dan saling menjaga. Tentang kasih yang mengikat kita dan harapan yang kita bagi satu sama lain. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026. Kasih dan damai Natal mengiringi keluarga dan bangsa kita dengan penuh pengharapan. Kembali di TVR 17 pemirsa, dalam draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang baru akan dicantumkan secara khusus dalam bab tersendiri terkait pencegahan dan juga mitigasi bullying yang diharapkan bisa memberikan solusi atas maraknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Hendra. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini terjadi proses bullying yang cukup mengkhawatirkan di masyarakat, yakni adanya siswa yang meninggal di SMP 19 Tangsel yang kemudian ini menjadi pertanda bahwa kasus bullying merupakan kasus yang perlu ditangani segera, baik dari sisi regulasi maupun implementasi yang harus diterapkan bagi sekolah pemirsa. Nah, lantas kemudian seperti apa catatan Komisi 10 terhadap hal ini? Kami membahasnya sudah bersama kami Bapak Furtasan Ali Yusuf selaku anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Pak, terkait dengan bullying yang terjadi Pak, apa yang kemudian jadi catatan Bapak terhadap hal ini dan apa yang perlu dibenahi dari sisi regulasi misalnya supaya ke depan hal ini tidak terjadi lagi gitu? Ya, soal bully ini memang ini satu tindakan yang sudah meresahkan ya. Untuk semua, bukan hanya satu sekolah ya, untuk semua di sekolah. Oleh karenanya itu harus ada segera tindak lanjut dari semua pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Di antaranya mulai dari dinas, sekolah, orang tua, murid semuanya. Nah, dari sisi pemerintah udah pasti ini adalah sudah dilakukan langkah-langkah ya. Di Komisi 10 kita dari semalam saja sudah membahas soal kekerasan dan lain-lain ini. Dan itu sudah dimasukkan rancangan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Ya, harapannya tentu adalah untuk menekan bahkan menghilangkan semua praktek-praktek bullying ini. Nah, bullying ini sesungguhnya adalah kegiatan dari anak oleh anak untuk anak sebetulnya, lebih banyak di situ ya. Nah, tapi kalau dengan guru dengan anak mungkin sudah kita bisa pantau semuanya. Nah, ini yang harus kita pantau betul adalah dari anak oleh anak dan untuk anak ini sendiri. Nah, oleh karenanya saya berharap ini adalah yang terakhir lah, ini yang terjadi, dan langkah konkretnya adalah bagaimana kita membuat regulasi secepatnya, paling tidak untuk preventif dulu dalam jangka pendek. Yang masing-masing sekolah bentuk satgas-satgasnya, semuanya diaktifkan satgasnya, dan satgas melibatkan seluruh stakeholder yang ada di situ, mulai guru, orang tua, siswa sendiri harus dilibatkan, OSIS harus dilibatkan,
semua harus terlibat. Saya pikir ini yang harus dilakukan segera mungkin ya, karena ini sudah keadaan darurat menurut saya. Pak, ini kan apakah ada pertanda bahwa kita sangat mendesak untuk penguatan pendidikan karakter misalnya, karena sampai saat ini itu belum semua rata gitu. Bagaimana Bapak melihat ini, Pak? Iya, kalau saya lebih tegas ya soal pendidikan karakter ini, kalau pendidikan akhlak sekalian, ya kalau karakter kasih samar-samar sebetulnya. Kalau pendidikan akhlak itu lebih menjurus kepada bagaimana mengatur perilaku anak itu sendiri ya supaya lebih baik. Nah, pendidikan agama harus masuk tetap ya, pendidikan moral Pancasilanya juga harus masuk, dan semuanya harus masuk. Nah, ini adalah untuk membentuk karakter anak itu harus dilatih sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, pola-pola pendidikan yang pengembangan, leadership, dan lain-lain itu harus terus digalakan. Karena anak ini mempunyai rasa tanggung jawab dan karakter itu akan tumbuh kalau dibiasakan gitu. Nah, ini penting ya untuk masing-masing sekolah. Intinya sekolah harus mempunyai program yang banyak, yang menyibukkan siswanya, supaya siswa itu jangan berpikir yang lain-lain, supaya berpikirnya ke arah yang positif dan pengembangan diri. Ini tujuannya adalah untuk pengembangan soft skill-nya anak-anak itu sendiri, kira-kira gitu. Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa dalam RUU Sisdiknas ini akan dimuat, Pak. Itu sampai mana Pak progresnya, Pak, terkait regulasi ini? Iya, per semalam kita sudah baca draftingnya, dan itu sudah kita atur dalam satu bab sendiri. Ya, saking kita pentingnya melihat bahwa kegiatan bullying dan lain ini adalah sudah meresahkan, maka ini adalah harus kita atur dalam satu bab sendiri dan akan dirigid ya, sehingga ini adalah sudah masuk dalam di daftar desain masalah kita. Insya Allah saya akan perjuangkan, itu akan tetap masuk di situ. Jadi ini adalah bukan dalam subbab tapi sudah dalam bab tersendiri dalam di rancangan undang-undang yang sedang kita susun ini. Baik Pak Furtasan, terima kasih Pak atas waktunya Pak telah berbincang dengan kami. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Furtasan Ali Yusuf dari Komisi 10 DPR yang tadi sampaikan bahwa diharapkan nanti melalui RUU Sisdiknas ini akan memuat satu bab khusus terkait dengan pencegahan bullying yang kemudian diharapkan regulasi ini bisa memperkuat dan mencegah, memitigasi terkait dengan hal ini yang diharapkan ke depan bisa semakin berkurang nantinya pemirsa. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Terima kasih rekan Vincent dan selamat sore pemirsa. Kita akan bahas nih apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Ada dua topik nih pemirsa. Yang pertama menyebutkan terkait dengan sebuah paradoks, euforia libur Nataru dan jeritan dapur rakyat miskin. Dapat kita saksikan bersama di layar kaca. Di sini disebutkan sebuah paradoks sosial kembali tampak jelas di momen libur Natal dan Tahun Baru. Di satu sisi, euforia wisata, pusat perbelanjaan yang penuh serta pergerakan ekonomi musiman seolah memberi gambaran optimisme. Namun di sisi lain masih terdengar jeritan dapur rakyat miskin yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar akibat lonjakan harga pangan dan juga biaya hidup.
DPR RI memandang kondisi ini sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok masyarakat rentan yang justru paling terdampak di masa libur panjang. DPR RI menegaskan pentingnya kehadiran negara untuk memastikan kebijakan pengendalian harga, perlindungan sosial, dan distribusi bantuan berjalan efektif hingga ke lapisan terbawah. Momentum Nataru seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan dan pergerakan ekonomi, tetapi juga sebagai refleksi bersama untuk memperkuat keadilan sosial. Dan DPR RI mendorong pemerintah agar euforia pertumbuhan tidak menutup mata terhadap realitas dapur rakyat miskin, sehingga pembangunan benar-benar berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini. Terkait DPR RI mendesak pemerintah segera tangani 7 jembatan kritis di Aceh. Mari kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda. Di sini disebutkan DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam menangani 7 jembatan kritis di Aceh yang hingga kini kondisinya dinilai membahayakan keselamatan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi warga. Keberadaan jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan urat nadi konektivitas antar wilayah yang menopang mobilitas, distribusi logistik, serta pelayanan dasar masyarakat. Penanganan yang cepat dan tepat menjadi kebutuhan mendesak agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan dan akses masyarakat tidak semakin terisolasi. DPR RI menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan perbaikan dan penguatan jembatan-jembatan tersebut. Selain aspek teknis, DPR RI juga menekankan perlunya alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan yang ketat agar proses penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan. Tentu dengan langkah yang terencana dan juga responsif, pemerintah diharapkan dapat memastikan keselamatan publik sekaligus menjaga kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. Itu dia pemirsa 2 headline di media online pada hari ini yang membahas terkait paradoks euforia libur Nataru dan juga jeritan dapur rakyat miskin, serta DPR RI desak pemerintah segera tangani 7 jembatan kritis di Aceh. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan pemirsa, di momen menuju tahun baru ini, kami juga mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun yang baru membawa harapan, kesehatan, dan juga tentunya semangat baru untuk kita semua. TVR Parlemen, referensi Indonesia.